Sebagai pengantar saya ingin meng-highlight 3 hal objektif menurut saya yang saya kira perlu ini kita pegang bersama, dan dari sini nanti semua turunan kerja dan semua skema kita tempatkan pada konteks ini. Yang pertama, ketika kita menyetujui dengan Mas Menteri Nadiem terkait dengan rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K, ada semangat yang kita letakkan di situ waktu itu bahwa satu, kita ingin guru-guru honorer yang mengabdi lama puluhan tahun itu mendapatkan afirmasi yang lebih dan mendapatkan prioritas dari seleksi ASN P3K 1 juta ini. Nah, itu yang sekali lagi perlu kita jaga spiritnya di sana. Jadi mendorong supaya guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama itu untuk mendapatkan percepatan kesejahteraannya melalui pengangkatan ASN jalur P3K. Nah, kenapa ini saya perlu ingatkan kembali, karena dari turunan skemanya kan jujur harus diakui dari sejak 2021 dan ini sudah panjang ini sampai 2022, seringkali porsinya belum menjadi semacam skema yang utuh. Tentu tidak hanya di Kemendikbud problemnya, ada di Kemenpan RB, di BKN dan seterusnya, karena harus merevisi, harus merubah regulasi dan seterusnya karena menyangkut soal Panselnas. Tapi sekali lagi semangat kita adalah kita ingin para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun itu mendapatkan prioritas untuk diangkat dalam seleksi ini, diprioritaskan masuk di dalam ASN jalur P3K. Nah, karena itu semoga ini tetap terus kita gawangi, Prof. Nono, bagaimana supaya teman-teman guru honorer yang sudah mengabdi lama tidak tersalip malah dengan teman-teman yang baru fresh graduate. Jadi ini bukan dalam rangka untuk memperlakukan tidak adil terhadap teman-teman yang fresh graduate. Tapi sekali lagi waktu itu semangatnya seleksi P3K 1 juta ini sesungguhnya didorong dalam rangka untuk mengafirmasi bagi para guru-guru yang sudah lama mengabdi. Yang kedua, objektif yang kedua menurut saya, semua dinamika skema yang sudah dibikin oleh Kemendikbud dengan berbagai plus minusnya, bahkan sudah berkali-kali kita rapatkan di sini, menyangkut soal berbagai hal menurut saya, skemanya, menyangkut soal besaran afirmasi, angka afirmasinya dan seterusnya, menyangkut juga soal komitmen pemerintah daerah yang masih belum kuat sepenuhnya merespon ini karena soal masih belum percaya bahwa ada skema earmark anggaran dari APBN melalui DAU, dan akhirnya formasi dari berbagai proses selama 2 tahun ini mengalami belum maksimalnya ajuan formasi dari teman-teman pemerintah daerah dan seterusnya. Sudah kita bahas semua, tapi kami perlu sampaikan pada forum yang baik dan mulia ini, tapi saat yang sama Komisi 10 masih dibanjiri keluhan, aspirasi yang terus datang ke sini, yang kira-kira dari beberapa catatan memang harus jujur diakui, semua skema yang kita bikin masih tambal sulam.
Jadi masih tambal sulam karena kita tahu persis suasana komunikasi teman-teman Kemendikbud dengan Kemenpan RB, BKN dan seterusnya. Nah karena itu ini perlu dicarikan solusi yang sifatnya tidak lagi tambal sulam tapi firm, memastikan terkait dengan skema ini bisa jalan. Nah karena itu pada objektif saya yang kedua, Bu Prof Nunuk Suryani, Pak Tanto bisa seluruh jajaran, Pak Iwan Sarir yang hadir secara virtual, tolong dicarikan skema lagi yang masuk P1 itu kira-kira sudah harus dipastikan bentuk skemanya seperti apa, bahwa mereka tetap harus dapat penempatan dari proses seleksi ini gitu. Nanti Prof Nunuk bisa menjelaskan mungkin dinamikanya seperti apa. Tapi kami di Komisi 10 mendorong penuh supaya ada skema, jangan sampai teman-teman yang sudah P1, P2, P1 terutama tidak mendapatkan formasi dan tidak mendapatkan pengangkatan atau kira-kira tidak mendapatkan SK pengangkatannya. Ini perlu difikirkan skemanya dan kalau perlu skemanya sudah disiapkan oleh Prof Nunuk, kalau ini belum maksimal masih tambal sulam misalnya, dicari lagi skema yang terbaiknya supaya semangatnya tadi itu seleksi 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K, semangatnya adalah mengafirmasi teman-teman guru-guru yang sudah mengabdi yang sudah puluhan tahun. Ini objektif saya yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Objektif saya yang ketiga, kita tidak ada henti-hentinya. Saya tidak tahu forum apa lagi yang harus kita bikin menyangkut soal supaya ada sinergi yang semakin progres terkait dengan pemerintah daerah. Dari diskusi kita di internal Prof Nunuk gitu sampai pada posisi yang sudah yang ngajuin informasi juga pemerintah pusat saja nggak apa-apa deh kita. Kalau ini masih ada handicap yang terus-menerus tidak ada solusi menyangkut soal ini. Nah karena itu, tapi di tengah suasana ini tetap kita harus dorong, meyakinkan semua pihak, termasuk seiramanya, seritme dan satu sepahaman, satu komitmen yang sama di level pusat, baik Kemendagri, baik Kemenpan RB, baik BKN dan Kementerian Keuangan. Karena kalau ini tetap masih dianggap antar kementerian ini nggak ada kekompakan, teman-teman pemerintah daerah kira-kira, kita dapat fatwa dari Kemendagri begini, surat edarannya begini, dari Kemenq begini gitu. Itu yang lalu menjadi celah yang akhirnya pemerintah daerah tidak yakin bahwa ini bisa menjadi semacam kebijakan yang disepakati oleh semua stakeholder di level pusat. Nah karena itu kita sama-sama dorong pemerintah daerah juga, ayo kita pastikan bahwa kita sedang berusaha, semua stakeholder di tingkat pusat, pemerintah pusat sedang kita dorong untuk mencari jalan terbaiknya. Karena sekali lagi jangan sampai tertunda lagi. Saya juga dapat kabar nanti pengangkatan juga tahun 2023 ya Prof Nunuk ya, yang seleksi tahun ini. Kalau berarti kan kalau nggak selesai lagi nanti tertunda lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita dorong melalui teman-teman Kemendikbud, Prof Nunuk, ada kekompakan antar kementerian dan lembaga. Kalau enggak, pemerintah daerah masih meyakini ini masih hanya sepihak keinginan Kemendikbud.
Kemendagri nggak mendukung, sementara pemerintah daerah merasa ada di bawah Kemendagri, dan seterusnya. Akan terus begini. Nah, kalau ini terjadi, seleksi 1 juta P3K menjadi ASN, mohon maaf, guru honorer menjadi ASN P3K tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi target dan cita-cita kita di Komisi 10 maupun di pihak Kemendikbud. Kira-kira itu saya mengingatkan kembali supaya sekali lagi semua skema kita tempatkan pada konteks itu. Jadi kalau agak anunya Bu, ini politiknya, statement politiknya kata Kang Dede ini. Selama teman-teman yang di yang P1, P2 belum dapat, ya kira-kira yang fresh graduate sabar dulu. Kalau perlu bikin skema penundaan dulu. Ini tuntaskan dulu. Baru nanti kita masuk pada tahap berikutnya. Nah, karena itu forum ini kita serahkan sepenuhnya pada Kemendikbud untuk menjelaskan itu, Prof. Nono, Pak Tanto. Positioningnya hari ini seperti apa dan kendalanya di mana, dan apa yang bisa dibantu oleh Komisi 10, yang bisa dibantu oleh Komisi 10 untuk meratakan jalan ini supaya kementerian dan lembaga lain punya semangat yang sama dengan kita. Kira-kira itu Prof. Nunu dan teman-teman sekalian yang di Kemendikbud.